Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillahi wahda la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku kelas 3 SD Muhammadiyah 10 yang kami banggakan, semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 3 SD Muhammadiyah 10, pada video pembahasan kita kali ini kita akan membahas sebuah materi atau beberapa materi yang ada di tema 3 subtema 4 terkait dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Di antara yang akan kita bahas nanti adalah pemanasan global atau global warming. Kemudian ada juga tentang arti kosakata. Dua ini yang akan kita bahas terkait dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia yang ada di tema 3 subtema 4. Selebihnya sudah ada di video-video pembelajaran di subtema 1, 2, 3 yang sebelumnya pernah kita laksanakan. Oke, anak-anak, kita langsung mulai pembelajaran kita. Pembahasan kita tentang global warming atau yang biasa disebut dengan pemanasan global. Nah, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Apakah yang dimaksud dengan pemanasan global itu suhu panas yang terjadi hanya di Indonesia saja atau di seluruh belahan bumi? Nah, jadi yang dimaksud dengan pemanasan global adalah keadaan di mana terjadi peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh tingginya polusi udara di bumi. Jadi bukan hanya peningkatan suhu bumi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Penyebabnya apa? Disebabkan oleh tingginya polusi udara, pencemaran udara di bumi. Yang tidak lain dilakukan oleh kita sebagai manusia. Apa penyebab terjadinya pemanasan global itu? Di antara penyebabnya yaitu asap pabrik dan asap kendaraan bermotor. Ya. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Yang kedua yaitu CFC, tidak terkontrol. Apa itu CFC? CFC merupakan chlorofluorocarbon. CFC ini termasuk penyebab pemanasan global yang sulit dihindarkan. Akan tetapi, CFC ini masih bisa ditangani dan bisa dikendalikan. Memang dia merupakan penyebab pemanasan global yang sulit dihindarkan, tetapi dapat kita kendalikan. Nah, CFC ini biasanya terdapat pada kulkas dan AC. Oleh karenanya, kita harus lebih bijak dalam penggunaan kulkas dan AC itu. Penggunaan kulkas dan AC, contohnya yang berlebihan dan tidak sesuai aturan, akan berdampak buruk bagi lingkungan. Ya, di antaranya pemanasan global tadi. Selanjutnya yaitu penyebab dari pemanasan global yang lain yaitu hutan menyempit. Artinya apa? Keberadaan hutan semakin terkikis dengan pertumbuhan, perkembangan industri, pertumbuhan manusianya, sehingga lahan-lahan yang dahulunya hutan bisa diubah menjadi tempat tinggal atau bahkan diubah menjadi tempat industri, atau bahkan yang paling membahayakan yaitu penebangan hutan secara liar. Nah, lahan hutan ini sangat berperan penting untuk makhluk hidup.
Hutan merupakan paru-paru dunia yang seharusnya dijaga. Hutan yang menyempit akan membuat cuaca semakin memburuk. Kenapa? Karena ketersediaan oksigen menjadi terbatas. Ya, tanpa hutan tak ada yang membantu mengubah karbon dioksida yang kita keluarkan untuk menjadi oksigen yang akan kita hirup nantinya. Hal inilah yang kemudian akan berdampak pada pernapasan yang semakin terganggu. Dampaknya pencemaran udara akan terjadi sehingga menimbulkan tadi pemanasan global. Yang keempat yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca bisa menjadi penyebab pemanasan global. Hal ini disebabkan karena efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi utamanya terperangkap oleh gas-gas di lapisan atmosfer bumi. Akibatnya lagi, gas ini justru berhenti dan tidak dapat diteruskan keluar angkasa. Hal ini kemudian membuat panas cahaya matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Nah, apa saja dampak dari pemanasan global? Setelah kita mengetahui sebab-sebabnya, kira-kira apa sih dampak dari pemanasan global itu? Yang pertama, dampak dari pemanasan global itu mencairnya gletser atau lapisan besar es yang bergerak turun perlahan-lahan dari lereng gunung atau di daratan. Ya, jadi gletser itu lapisan besar es yang bergerak turun perlahan-lahan dari lereng gunung atau di daratan. Mencairnya gletser akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Salah satunya adalah kenaikan permukaan laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir, terutama di wilayah-wilayah pesisir. Yang kedua, dampak dari pemanasan global adalah meningkat dan meluasnya kekeringan. Ya. Kekeringan juga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Penguapan skala besar menjadi penyebab utama kekeringan di banyak tempat. Jadi ketika kondisi suhu bumi meningkat, panas, terjadi penguapan dengan skala besar, maka disitulah akan menimbulkan bencana yang namanya bencana kekeringan. Kekeringan ini berpotensi menyebabkan gagal panen dan menyebabkan malnutrisi atau kekurangan nutrisi bagi tubuh. Kenapa? Karena terbatas apa yang bisa dikonsumsi dari hasil panen tadi atau hasil tani tadi. Dampak yang ketiga yaitu meluasnya penyakit. Karena suhu bumi menjadi lebih hangat, ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang manusia hadapi. Dengan peningkatan curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar, seperti penyakit malaria. Yang keempat, dampaknya adalah naiknya permukaan laut. Tadi sudah sedikit dibahas tentang gletser tadi. Mencairnya es di kutub dan berkurangnya air yang menguap ke atmosfer menyebabkan naiknya permukaan laut sehingga dapat membahayakan penduduk di pesisir atau bahkan akan menjadikan beberapa kota hanyut, beberapa pulau tenggelam karena semakin tingginya atau semakin naiknya permukaan laut yang disebabkan oleh pemanasan global tadi. Yang kelima yaitu pemanasan global dapat mempengaruhi pertanian. Ketika suhu global akan meningkat, tanaman akan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup dan akan mati. Yang dimana tumbuhan ini adalah sumber utama makanan bagi manusia dan sebagai akibatnya kekurangan makanan dapat terjadi. Kekurangan makanan dapat menyebabkan perang dan konflik di beberapa negara. Terjadinya kebakaran hutan. Ya, walaupun kebakaran hutan adalah kejadian alami, namun bertambahnya jumlah karbon dioksida di udara dan musim panas yang lebih panas menyebabkan kebakaran hutan lebih mudah dan sering terjadi. Yang ketujuh yaitu perubahan musim. Bahwa pemanasan global itu dapat mempengaruhi perubahan musim.
berupa berlangsungnya periode musim yang lebih panjang atau juga bisa lebih pendek. Perubahan periode berlangsungnya musim, misalnya musim semi, gugur, hujan, bisa terjadi lebih cepat atau lebih lama dan lebih lama. Yang kedelapan yaitu dampaknya pada tanaman. Terjadinya perubahan musim menyebabkan pola cuaca menjadi tidak menentu dan ekstrim. Banjir akibat naiknya permukaan laut, gagal panen, perubahan musim bunga meningkatkan resiko kegagalan tanaman untuk berbuah dan dipanen. Ini akan berakibat negatif pada industri makanan. Harga tanaman pokok bisa saja meningkat drastis. Pada akhirnya akan menimbulkan penurunan kinerja ekonomi. Artinya apa? Bahwa dampak dampak pemanasan global pada tanaman yaitu menyebabkan tadi sudah sedikit dibahas, yaitu gagal panen karena perubahan musim itu tadi. Bahkan terjadi beberapa wilayah yang kekeringan sehingga tanaman itu membutuhkan cadangan air, dia tidak dapat memenuhi keperluan air dalam tubuhnya itu sehingga dia menyebabkan gagal panen. Kepunahan hewan, ya. Jadi pemanasan global itu dapat menyebabkan kepunahan hewan. Kenapa? Tadi berkaitan perubahan musim, dampak pada tanaman, kemudian akhirnya berdampak pada kepunahan hewan. Mengapa? Karena dengan pemanasan global itu meningkatkan resiko terjadinya kepunahan hewan. Terjadinya pemanasan global menyebabkan beberapa hewan mengalami perubahan habitat. Sehingga dia harus bermigrasi, harus berpindah mencari tempat tinggal yang di tempat yang lainnya. Sehingga migrasi ini akan menyebabkan sebagian hewan tidak dapat beradaptasi dengan cepat. Sehingga mereka dirugikan. Ketika yang tempat tinggalnya, habitatnya awalnya berada di daerah yang subur, kemudian terjadi kekeringan, hingga dia harus mencari tempat yang lain. Ketika di tempat itu dia menghadapi permasalahan adanya hewan lain yang sudah menetap lebih dahulu di sana. Sehingga akan terjadi gesekan dan mungkin bahkan akan disitulah mulai terjadinya kepunahan hewan. Atau bahkan kepunahan hewan itu juga terjadi karena pasokan makanan yang harus dimakan oleh hewan itu habis. Karena tadi dampak pada tanaman juga berpengaruh. Nah, itu anak-anak sebagian dampak pemanasan global terhadap kehidupan manusia. Lebih mudahnya, pemanasan global itu dampaknya akan menimbulkan kekeringan. Ya, kekurangan pasokan air. Sehingga dari kekeringan, kekurangan pasokan air itu, perubahan musim tadi dapat berpengaruh kepada sendi-sendi kehidupan manusia yang lainnya, yaitu terkait dengan makanan yang sudah terbatas, punahnya hewan. Ya, tuh. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa penyebab dari pemanasan global, lalu apa dampaknya kepada kehidupan manusia, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi pemanasan global itu? Setelah kita mengetahui dampaknya yang sangat mengkhawatirkan itu tadi, maka kita harus tahu bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi pemanasan global. Minimal kita harus ikut berpartisipasi untuk menjaga bumi ini agar tidak terjadi pemanasan global. Yang pertama yaitu dengan menanam pohon atau reboisasi, melakukan penghijauan. Lahan depan rumahmu, halaman rumahmu yang masih belum ditanami tanaman, segera ditanami. Untuk apa? Untuk lebih banyak melakukan penghijauan, banyak tanaman sehingga banyak oksigen yang bisa diproduksi oleh
tanaman tersebut sehingga suhu udara bisa menjadi seimbang kembali seimbang kembali. Lalu yang kedua yaitu kurangi penggunaan AC. Ya. Kurangi penggunaan AC. Jadi kalau tidak perlu, tidak usah dinyalakan AC-nya. Ketika udara pada malam hari sudah dingin, maka jangan dinyalakan AC-nya. Ketika suhu di rumahmu dingin, matikan AC-nya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Atau kalau tidak ada orang di rumah, di kamar tidak ada orang, matikan AC-nya. Kamu mau keluar rumah, mau bermain, matikan AC-nya. Oke, selanjutnya hemat listrik. Ya, kalau tadi kurangi penggunaan AC, ini lebih luas lagi, hemat listrik. Ya, karena dengan hemat listrik tadi dapat mencegah pemanasan global. Gunakan barang hemat energi. Menghemat penggunaan air. Air jangan dibuang-buang. Ya, gunakan seperlunya. Gunakan untuk memasak, gunakan untuk mandi secukupnya, berwudu, kemudian menyiram tanaman, tidak digunakan untuk bermain-main. Selanjutnya yaitu kurangi penggunaan motor pribadi. Artinya apa? Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya. Contoh, kalau kurangi penggunaan kendaraan bermotor, ketika kamu mau belanja ke sebuah minimarket, ya, padahal minimarket itu ada di depan gang rumahmu, maka tidak perlu minta tolong kepada ayah untuk mengantarkan kita menggunakan kendaraannya ke minimarket tersebut. Cukup kita dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda angin atau sepeda ontel. Ya. Kalau contoh kurangi penggunaan motor pribadi, kita bisa menggunakan angkot sehingga apa? Tidak banyak asap kendaraan yang muncul, ya, tidak menyebabkan banyaknya asap kendaraan. Ya, apalagi akhir-akhir ini sedang booming kebiasaan baik di negeri ini, di wilayah kita, di daerah tempat tinggal kita, yaitu penggunaan sepeda. Ya, termasuk sekolah kita pun juga menggagas untuk penggunaan sepeda itu. Pertama pada hari Jumat, yang dahulunya kegiatan Jumat Berkah dilaksanakan dengan menggunakan mobil untuk membagikannya. Sekarang sudah bisa menggunakan sepeda ontel bersama-sama guru, bersama temanmu. Ya, itu merupakan wujud usaha dari kita untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Nah, anak-anak, 6 ini beberapa cara mencegah terjadinya pemanasan global yang bisa Pak saya sampaikan. Ya. Kalau masih ada yang lain, silakan kalian tambahkan. Kalian bebas untuk berkreasi, cari tahu kira-kira apa lagi, bagaimana lagi cara untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Oke, demikian anak-anak pembahasan kita tentang pemanasan global. Oke, kita lanjutkan pada arti kosa. Nah, di buku paket tematikmu ada beberapa kosakata yang kamu harus mencari arti katanya. Nah, di sini Pak saya sedikit membantu, yaitu untuk kata drastis, arti katanya tegas dan cepat. Musim, waktu tertentu, bukan waktu tertentu yang berkaitan dengan keadaan iklim. Prediksi, ramalan atau perakiraan. Angkasa, lapisan udara yang melingkupi bumi. Radiasi, pemancaran dan perambatan gelombang elektromagnetik. Matahari, titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang
atau mendatangkan cahaya dan panas pada bumi pada siang hari. Terik, amat sangat panas. Segar, udara berasa nyaman. Kilau, cahaya berkilap. Permata, batu berharga yang berwarna indah. Lalu ada evaporasi, yaitu proses perubahan molekul zat cair menjadi gas atau uap air. Atau bahasa lainnya, evaporasi adalah penguapan. Presipitasi, proses pengendapan dari dalam larutan maupun dari udara permukaan ke permukaan bumi. Kondensasi, perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Ya, gas menjadi cair yaitu mengembun. Ya, pengembunan boleh. Hujan, titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Awan, kelompok butiran air, es, atau kedua-duanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Nah, demikian anak-anak pembelajaran dari Pak saya yang sangat terbatas ini, sangat minim. Semoga dari yang sedikit ini dapat menjadi penyemangat untuk kalian untuk menggali lebih banyak informasi tentang pemanasan global dan tentang arti kosakata yang sepintas Pak saya bahas. Bila ada kesalahan, Pak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat anak-anakku. Bila ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung menghubungi Pak saya. Atau bisa menghubungi wali kelas masing-masing. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Anak-anak, tetap semangat. Pesan Pak saya, selama belajar, kita harus imbangi dengan ibadah kita kepada Allah. Niatkan belajarmu untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.